Metamorfosis pada serangga. Materi kali ini kita bahas tentang materi biologi dengan topik metamorfosis serangga. Nah, sebelum kita melihat lebih dalam mengenai apa sih sebenarnya metamorfosis pada serangga ini, kita harus tahu dulu apa itu metamorfosis. Nah, metamorfosis ini berasal dari bahasa Yunani ya. Ada 3 kata yaitu meta. Meta itu artinya diantara, bisa juga sekitar, bisa juga setelah. Morphe itu artinya bentuk, dan kata ketiga osis itu artinya bagian dari. Jadi kalau kita gabungkan, berasal dari bahasa Yunaninya, metamorfosis adalah perubahan bentuk selama perkembangan post embrionik. Bisa juga dikatakan metamorfosis itu adalah fenomena perubahan bentuk pada tubuh hewan tertentu selama proses pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi intinya kalau kita tarik kesimpulan, metamorfosis itu kayak perubahan bentuk tubuh gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya ditanya siapa aja hewan yang mengalami metamorfosis ya, tidak semua ya. Kalau kategori metamorfosis hanya beberapa hewan, makanya dia hewan tertentu. Misalnya kelompok amfibi. Amfibi itu adalah katak atau kodok. Nah, bisa juga terjadi pada serangga, dan memang dominannya itu terjadi pada hewan serangga atau insekta. Nah, berikutnya kita lihat apa saja macam-macam atau jenis-jenis dari metamorfosis pada serangga. Nah, pada video ini saya bagi menjadi 3 ya. Walaupun mungkin ada beberapa sumber yang membuat pembagiannya itu hanya 2, yaitu metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna atau belum sempurna. Yaitu nggak salah gitu ya. Tapi di sini di video ini saya bagi menjadi 3 supaya lebih komplit gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna, dan yang ketiga itu adalah tidak mengalami metamorfosis atau ametabola. Nah, jadi yang pertama itu namanya adalah metamorfosis sempurna atau istilahnya holometabola ya. Nah, holometabola atau metamorfosis sempurna ini artinya apa? Kenapa dikatakan sempurna? Nah, dikatakan sempurna jika hewan tersebut mengalami perubahan bentuk secara nyata dengan tahapan-tahapan yang jelas. Jadi kenapa dikatakan perfect? Karena memang perubahannya itu sangat detail, sangat jelas gitu ya. Jadi bisa dilihat dengan mata langsung, indera penglihatan kita. Nah, contoh yang terkenal itu adalah kupu-kupu ya. Kupu-kupu mengalami tahapan yang sangat panjang sebelum berubah menjadi kupu-kupu yang dewasa. Jadi si serangga ini mengalami 4 tahap perkembangan, yaitu melalui yang namanya diawali dengan telur, kemudian larva, kemudian pupa atau kepompong, dan yang terakhir dewasa atau imago. Nah, di tahap pertama nanti kupu-kupu akan bertelur. Nah, telur kupu-kupu ini tadi biasanya diletakkan di dedaunan. Telur ini kemudian berubah menjadi ulat. Pada tahap berikutnya, ulat akan berubah menjadi kepompong atau pupa, dan akhirnya akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa kita lihat sehari-hari. Nah, yang kedua namanya adalah metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Maksudnya apa yang kedua ini? Ini adalah metamorfosis yang tidak sempurna karena perubahan yang terjadi pada tubuh hewan itu tidak mencolok, tidak terlalu nyata. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi jelas dia, lebih detail ya perubahannya. Contoh hewan atau serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola ini bisa kita lihat pada kepik, jangkrik, belalang, dan tahap perubahan tubuhnya itu, fasenya itu ada 3. Yang pertama itu dimulai dari telur, yang kedua itu nanti larva atau nimfa, kemudian menjadi imago. Larva atau nimfa ini bisa dikatakan hewan muda ya, hewan muda. Nanti kalau imago berarti hewan dewasanya. Jadi pada metamorfosis yang kedua ini atau hemimetabola,
Di sini tidak ada tahap kepompong atau pupa. Beda dengan yang nomor 1 tadi, holometabola, dia ada 4 tahap ya, telur, larva, pupa, imago. Nah, kalau untuk hemimetabola ini hanya 3 saja. Tahap pertama tadi misalnya pada belalang. Belalang akan bertelur. Telur belalang ini kemudian berubah menjadi nimpa 1 dan nimpa 2. Jadi nimpa 1 berarti hewannya hewan muda kecil, hewan muda sedang, kira-kira gitu ya. Pada tahap nimpa 1 belalang belum memiliki sayap. Dan nimpa 2 sayap mulai tumbuh. Sayap tapi dimulai dengan sayap kecil. Pada tahap berikutnya nimpa 2 ini akan berubah menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap yang utuh yang disebut dengan imago. Jadi perubahannya di hemimetabola itu tidak terlalu nyata gitu ya. Tidak begitu signifikan, berbeda dengan yang nomor 1 si holometabola. Bisa dipahami ya. Nah, yang ketiga itu adalah ametabola. Ametabola adalah hewan dari golongan serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Sepintas memang kalau tidak mengalami metamorfosis, ngapain dimasukin ke grup metamorfosis kan gitu ya. Benar, ada benarnya sih. Tapi ada beberapa buku ini dimasukkan, makanya juga saya tambahkan ametabola itu termasuk bagian dari si metamorfosis pada serangga. Tapi intinya adalah kelompok serangga ini nggak begitu banyak, hanya beberapa dan mungkin bisa dihitung ya. Cuman 1 biasanya pada kutu buku atau Lepisma species atau SP, karena memang dia yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, yang ketiga ametabola. Ametabola contohnya adalah kutu buku atau Lepisma SP. Nah, kalau dia pada kutu buku memang serangga ya, hewan, bukan bukan gemar membaca, itu beda ya. Gemar baca beda. Nah, setelah si kutu buku itu telurnya menetas, nah serangga ini akan menjadi hewan yang kecil. Kemudian serangga akan berkembang menjadi dewasa. Serangga ini tidak mengalami perubahan bentuk, namun hanya terjadi pada ukuran saja. Beda dengan yang nomor 2 tadi, hemimetabola. Dia kan ada nimpa 1, nimpa 2. Di perubahan nimpa 1, nimpa 2 tadi itu ada perubahan dari awalnya dia tidak punya sayap, terus sayapnya juga masih kecil, kemudian berkembang menjadi besar dan seterusnya. Kalau di kutu buku tidak ada yang seperti itu, makanya kutu buku masuk kategori ametabola. Sama sekali tidak mengalami metamorfosis yang dimaksud. Bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kalau ada pertanyaan, tadi contoh hewannya sudah ada sebagian saya utarakan. Contoh hewan serangga yang masuk kategori holometabola, hemimetabola sama ametabola. Tapi kalau misalnya ditanya tentang ordo serangganya apa saja, nah pada video ini saya kasih beberapa tips supaya lebih mudah mengingat ordo serangganya apa saja gitu ya. Kan ada 3 kelompok tadi, holometabola, hemimetabola, dan ametabola. Nah, kita mulai dari yang pertama itu adalah untuk kelompok serangga yang mengalami metamorfosis sempurna itu atau holometabola. Itu ordonya itu ada 6 kelompok besar. Ingat aja CD Hinles ya, CD Hinles. Jadi kalau saya ingatnya CD Hinles ya. CD Hinles itu tipsnya, cara mudahnya mengingat bagian dari ordo serangganya. Nah, apa itu CD Hinles? CD Hinles itu berarti C-nya itu Coleoptera, D-nya itu Diptera, H-nya itu Hymenoptera, N-nya itu Neuroptera, LE-nya itu Lepidoptera, dan S adalah Siponoptera. Jadi CD Hinles saja cukup. Nah, contohnya apa saja? Kalau dia Coleoptera itu biasanya pada kumbang ya, kumbang, kunang-kunang juga. Diptera itu ada lalat, nyamuk. Hymenoptera itu ada lebah, semut. Neuroptera itu contohnya undur-undur. Lepidoptera itu contohnya kupu-kupu. Siponoptera itu ini adalah kelompok kutu hewan, misalnya kutu kucing dan kutu anjing. Nah, berikutnya untuk yang
serangga yang hemimetabola atau bermetamorfosis tidak sempurna itu ada 4 ya ordonya, kelompoknya. Ingat aja ISO H2O. ISO H2O, isonya itu adalah Isoptera, H2-nya itu adalah Homoptera dan Hemiptera, O-nya itu adalah Orthoptera. Isoptera itu contohnya itu adalah rayap. Homoptera itu contohnya adalah wereng coklat, kutu loncat. Hemiptera itu ada kepik, walang sangit, dan Orthoptera itu ada belalang, ada jangkrik. Sementara yang kelompok ketiga yaitu Ametabola, itu contohnya cuma satu, yaitu kutu buku. Ordonya itu adalah Tisanura.